Bab 507. Lantai 4 Underground Crystal Palace. Dalam waktu kurang dari 10 menit, si Feng, Qilin, dan yang lainnya tiba di tengah lembah yang dikelilingi hutan lebat. "Kakak Qilin, di sini." Blazei memanggil ketika dia melihat Qilin tiba di lembah bersama anggota tim lainnya. Kemudian, dia melaporkan, "Saya telah menyiapkan beberapa penghalang kabut di area tersebut. Saya juga telah mengamati sekeliling, tetapi saya belum melihat pemain lain selain yang ada di tim kami." Qilin memindai kabut di sekitarnya sejenak sebelum mengangguk. Kemudian, dia bertanya, "Di mana master lantai yang bermutasi?" Penghalang kabut menutupi area yang sangat luas. Tidak hanya bekerja untuk mengaburkan penglihatan, tetapi juga melemahkan efek dari skill dan mantra tipe persepsi. Bahkan jika assassin dan ranger mendekati kabut yang dihasilkan oleh penghalang kabut, mereka akan kesulitan mengidentifikasi keberadaan monster di dalam kabut. Juga tidak mungkin seseorang akan mencurigai kabut yang menutupi lembah adalah produk dari penghalang kabut, karena peta besar biasanya memiliki kabut. Itulah mengapa pemain biasanya memasang penghalang kabut terlebih dahulu saat melawan monster boss di hutan belantara. Itu tepat di depan situs mayat terdekat. Persepsi guru lantai bermutasi itu sangat kuat, jadi saya tidak berani terlalu dekat, kata Blazei dengan rasa takut yang tersisa di matanya. "Kakak Qilin, hati-hati nanti." Master lantai bermutasi itu merasa tidak enak. "Meskipun saya menggunakan Eagle Eye untuk mengamatinya dari jarak lebih dari 1000 yard sekarang, saya merasakannya memperhatikan saya. Namun, itu tidak menunjukkan niat untuk menyerangku dan hanya fokus untuk melahap mayat monster." "Persepsinya sekuat itu?" Tinta Qilin sedikit terkejut. Adalah umum bagi monster bermutasi untuk melahap monster lain karena mereka telah menghilangkan banyak batasan yang diberlakukan oleh sistem dewa utama pada monster. Sementara itu, semakin banyak pemain dan monster yang dimakan mutan, semakin kuat jadinya. Namun, bahkan jika master lantai telah bermutasi, masih mengesankan bahwa ia dapat melihat Blazei dari jarak lebih dari 1000 yard. Sejauh ini, bahkan monster legendaris tingkat 5 yang mereka temui di lantai 4 Istana Kristal bawah tanah hanya memiliki jangkauan persepsi hingga 300 yard. Sebagai perbandingan, jangkauan persepsi Mutated Floor Master dapat dikatakan telah mencapai standar monster Divine Tier 6. Selanjutnya, di bawah bimbingan Blazei, Qilin dan yang lainnya tiba di tempat yang dipenuhi mayat. Mayat-mayat ini mencakup radius lebih dari 1000 yard. Bau darah di udara begitu kuat sehingga bahkan anggota Scarecrow Fox yang tangguh dalam pertempuran tidak bisa menahan perasaan tercekik. Selain mayat monster, banyak mayat pemain juga terlihat di area ini. Jelas bahwa master lantai bermutasi telah berkeliling membunuh beberapa tim pemain yang telah tiba di lantai 4 dan mengumpulkan mayat mereka di sini. Tidak baik. Ketika Qilin melihat sosok humanoid berdiri di tengah situs mayat ini, dia secara naluriah berteriak, "Mundur!" Dengan cepat. Takut. Ketakutan yang gemetar. Pada saat ini, emosi ketakutan terlihat jelas di wajah Qilin. Sayangnya, sebelum Riverlight dan yang lainnya sempat bereaksi, suara rendah dan dingin tiba-tiba bergema di benak semua orang. "Tidak buruk. Jadi kamu memang membawa lebih banyak makanan untukku. Saya seharusnya bisa berevolusi dengan penambahan ini." Saat suara ini muncul di benak mereka, apakah itu anggota Scarecrow Fox atau kelompok 3 orang Desolate Fury, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera mewarnai wajah mereka. Bentuk kehidupan cerdas khusus. Master lantai sebelum mereka telah berevolusi menjadi bencana yang bisa membuat seluruh wilayah dewa besar gemetar ketakutan. Sebelum Qilin dan yang lainnya bahkan bisa berpencar dan melarikan diri, sosok di tengah situs mayat sudah muncul di depan mereka seolah-olah sudah ada sejak awal. Seorang manusia. Gentle Snow sedikit terpana ketika dia melihat kecantikan cantik seperti boneka yang berdiri di depan tim mereka. Daripada monster ganas, yang berdiri di depan mereka adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun one piece putih. Wanita itu memiliki rambut perak sepanjang pinggang, dan senyum yang dikenakannya di wajahnya terasa hangat dan mempesona. Sekilas, Gentle Snow gagal merasakan bahaya yang datang dari wanita itu. "Sialan!" Tinta Qilin mengutuk dengan keras.
Tidak seperti Gentle Snow, Inkilin memandangi wanita yang melayang di depan mereka dengan ekspresi pucat dan ketakutan, seolah-olah dia tidak melihat kecantikan yang tiada tara melainkan binatang buas. Bentuk kehidupan cerdas khusus. Keberadaan seperti itu sangat langka, bahkan di seluruh domain dewa besar. Sementara itu, representasi dari apa yang bisa dicapai oleh Special Intelligent Life Forms adalah 22 tabu. Master lantai bermutasi, Tia, bentuk kehidupan cerdas spesial, legendaris. Tingkat 163. HP 2 triliun. Tia, mutated floor master sebelum mereka, mungkin belum mencapai peringkat tier 6 Divine, dan bahkan levelnya hanya di 163, tapi dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan untuk pemain tier 5 seperti mereka. Alasannya bukan hanya karena Tia memiliki atribut dasar yang tidak dapat diatasi. Selain itu, dia juga memiliki kontrol saint level atas mana karena dia adalah makhluk cerdas khusus dan kemampuan untuk mencuri keterampilan dan mantra dari pemain yang dia telan. Dikombinasikan dengan kecepatan komputasinya yang jauh melampaui para pemain, keberadaannya sendiri dapat menyaingi pasukan saint kelas sihir. Sistem ini benar-benar tidak membuat segalanya mudah bagiku. Si Feng tersenyum kecut saat dia melihat bentuk kehidupan cerdas khusus di hadapannya. Bentuk kehidupan cerdas khusus adalah keberadaan yang harus dihindari oleh para pemain di domain dewa besar. Meskipun Tia hanyalah makhluk hidup cerdas khusus yang baru lahir, dia sudah bisa menyaingi naga dengan tingkat dan level yang sama dalam hal kekuatan keseluruhan. Kalian semua, jadilah makananku, kata Tia sambil melambaikan jari di udara. Tiba-tiba, semua orang yang hadir mengalami perasaan tercekik, dan bahkan si Feng tidak terkecuali. Ini karena mana dalam radius 1000 yard telah ditarik untuk membentuk beberapa susunan sihir berukuran besar. Mantra tingkat 5, Angin Dimensi. Lebih dari selusin angin dimensi muncul di sekitar tim secara bersamaan, satu untuk setiap anggota tim. Di tangan Tia, metode casting 3 kali lipat dan 4 kali lipat yang dianggap oleh para pemain sangat menantang hanyalah sebuah lelucon. Selanjutnya, lebih dari selusin bilah dimensi terlihat terbang ke setiap anggota tim, setiap bilah berukuran beberapa ratus meter. Dihadapkan dengan pisau dimensional yang menghancurkan ini, bahkan anggota Scarecrow Fox yang sangat berpengalaman pun merasa putus asa. Lagi pula, Dimensional Wind pada awalnya sudah menjadi mantra penghancur berskala besar. Elementalis peringkat 5 Saint bisa, paling banyak, melakukan Silent Cast 1 instance. Namun, Tia telah melakukan lebih dari selusin contoh secara bersamaan. Bagaimana mereka bisa melawan keberadaan seperti itu? Tampaknya investasi besar tidak dapat dihindari. Ketika si Feng melihat pisau dimensi besar yang menargetkan semua orang dalam tim, dia berhenti menahan kartunya dan menyuntikkan 6.000 unit Seven Luminarious Crystal ke dalam Feat Hair of Oath, memanggil 6 level 162, Dewi Perang tingkat 5. Dewi Perang tingkat 5. Ketika 6 Dewi Perang muncul, bahkan Desolate Fury, Cross, dan Leroja, yang sebelumnya melihat si Feng memanggil Dewi Perang, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tingkat keterkejutan yang mereka alami saat melihat 6 Dewi Perang tingkat 5 tidak kalah dengan yang mereka alami saat pertama kali melihat Mutated Floor Master. Apakah ini sebabnya Abyss Water meminta maaf? Ketika Inkilin melihat 6 Dewi Perang, dia tiba-tiba menyadari mengapa Abyss Water begitu tegas meminta maaf kepada si Feng meskipun dia adalah wakil pemimpin persekutuan dari aliansi pedagang Scarlet. Sebelum Inkilin bisa tersadar dari keterkejutannya, ke-6 Dewi Perang sudah mulai menyerang pedang dimensional yang mendekat menggunakan berbagai senjata yang mereka pegang. Ledakan. Dalam sekejap mata, setiap bilah dimensional dimusnahkan dari keberadaannya. Tabrakan antara bilah dimensional dan senjata Dewi Perang menarik tirai gelap di atas lembah. Sekilas, sepertinya seseorang telah melubangi langit, lubang itu berukuran radius lebih dari 1000 meter.